Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai seni tari. Jadi apa sih sebenarnya seni tari? Seni tari itu adalah gerakan yang berirama yang dilakukan di suatu tempat dan waktu tertentu untuk mengekspresikan suatu perasaan dan menyampaikan pesan dari seseorang maupun kelompok. Nah, itu sebabnya dalam beberapa tarian ada yang tariannya itu individu atau tunggal, ada juga yang tariannya berkelompok gitu. Apa aja sih yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini? Pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai 3 topik. Yang pertama unsur-unsur seni tari, yang kedua jenis-jenis seni tari, yang ketiga fungsi seni tari. Materi hari ini selain diambil dari LKS Seni Budaya Kalian, juga diambil dari https://ceritaisan.com pengertian seni tari. Linknya saya taruh di bawah ya. Kalau kalian nanti pengen baca langsung yang dari sumber boleh. Oke, yang pertama kita akan membahas unsur-unsur seni tari. Jadi di dalam seni tari itu terdapat 2 unsur. Yang pertama ada unsur utama dan kedua unsur pendukung. Unsur utama merupakan unsur yang dalam pelaksanaannya tidak bisa ditinggalkan, karena jika salah satunya ditinggalkan atau tidak terpenuhi, maka kegiatan yang dilakukan itu atau sesuatu yang kita kerjakan itu tidak bisa disebut sebagai tarian. Jadi semua unsur yang ada di unsur utama harus terpenuhi. Jika tidak, maka tidak bisa dikatakan kegiatan itu atau aktivitas itu sebagai tarian. Yang kedua itu ada unsur pendukung. Unsur pendukung itu sebenarnya unsur pelengkap sebagai ajang supaya penonton atau orang itu melihatnya tuh lebih tertarik gitu. Jadi unsur pendukung ini jatuhnya adalah pelengkap. Kalaupun tidak ada ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau ada semakin bagus karena akan lebih memikat orang untuk melihat tariannya. Oke, seperti yang tadi sudah disampaikan, ada unsur utama dalam seni tari itu. Ada 3 tepatnya, yaitu unsur wiraga atau raga, unsur wirama atau irama, dan unsur wirasa atau rasa. Unsur wiraga itu berkaitan dengan gerakan badan, baik gerakan saat kalian menari dalam posisi duduk maupun berdiri. Sementara unsur wirama atau irama itu berkaitan dengan irama yang menyatukan antara gerakan badan kalian dengan musik pengiring, baik gerakannya itu dari segi tempo ya, cepat lambatnya, kuat tingginya nada, atau iramanya. Dan yang ketiga tadi ada wirasa atau rasa, itu kaitannya dengan penjiwaan kalian dan juga ekspresi para penarinya. Selanjutnya yaitu unsur pendukung. Ada 5 unsur pendukung pada seni tari. Ada ragam gerak, ragam iringan, rias dan kostum, pola lantai, dan pola blocking. Nah, ragam gerak itu berkaitan dengan gerakan-gerakan tubuh ya, bagaimana keindahannya gitu kan, saat tangan dan kaki bergerak, bagaimana kolaborasinya ke satu padanannya. Yang kedua ragam iringan, ini berkaitan dengan musik dan ritme. Jadi ini cocok nggak gerakannya sama musik yang gimana? Pasti kalian kalau yang para penari di sini atau pernah menonton tarian, ada gerakan-gerakan yang kayak dia akan slow gerakannya ketika musiknya slow, atau dia akan bergerak cepat ketika musiknya beat, seperti itu masuk ke dalam ragam iringan. Selanjutnya ada rias dan kostum. Yang namanya penari itu kalau pengen pentas pasti akan menggunakan kostum dan riasan. Kenapa? Karena kalau itu tidak digunakan, tarian yang ditampilkan tuh akan terasa hambar dan tidak akan menarik seperti itu. Selanjutnya ada pola lantai. Biasanya pola lantai-lantai yang digunakan untuk tarian itu ya sebaiknya tidak polos. Tapi kalaupun polos ya nggak apa-apa, karena kan ini tadi unsur pendukung kan. Kalau dilengkapi baik, karena akan menarik penonton. Tapi kalau misalkan tidak dipenuhi ya tidak apa-apa gitu. Biasanya lantai-lantai yang digunakan itu bisa bermotif kayu atau bercorak, jadi nggak polos gitu aja. Dan yang terakhir ada pola blocking.
Jadi pola blocking itu maksudnya adalah penari nggak mungkin monoton diam di satu titik aja, pasti akan menyesuaikan dengan tempat dan penontonnya. Misalkan penontonnya ada di sebelah kiri, mungkin dia akan cenderung bergerak ke sebelah kiri, atau tempatnya luas, pasti dia akan bergerak semaksimal mungkin supaya panggungnya tuh dikuasai dengan baik gitu. Selanjutnya ada jenis-jenis seni tari. Nah, jenis-jenis seni tari ini sebenarnya utamanya tuh hanya dibagi menjadi dua, berdasarkan jumlah penarinya atau genrenya atau alirannya. Kalau misalnya jenis-jenis tari dilihat dari jumlah penari, itu ada 3 jenis, yaitu tari tunggal, tari berpasangan, atau tari berkelompok. Tari tunggal itu ya udah pasti dilakukan oleh satu orang penari, boleh laki-laki aja, boleh perempuan aja. Contoh dari tari tunggal itu ada tari Gatot Kaca yang berasal dari Jawa Tengah. Selanjutnya yang kedua itu ada tari berpasangan atau duet. Contohnya apa sih? Contohnya itu tari topeng asal Jawa Barat. Jadi ini boleh dilakuin oleh cewek dan cewek, cowok dan cowok, atau cewek dan cowok. Jadi intinya adalah dibawakan oleh 2 orang penari. Selanjutnya ada yang tari berkelompok. Tari berkelompok itu dibawakan oleh banyak orang, lebih dari 2 orang. Contohnya apa? Contohnya saman. Boleh penarinya laki-laki semua, boleh perempuan semua, boleh juga laki-laki dan perempuan gitu. Jadi genre jenis kelamin di sini tidak terlalu dipertimbangkan atau dipersulit gitu ya. Intinya ya siapa aja yang mau nari, it's okay, it's fine, boleh-boleh aja. Yang berikutnya adalah jenis tari dilihat dari genrenya atau alirannya. Itu ada tari tradisional, tari kreasi baru, dan tari kontemporer. Tari tradisional itu diwariskan dari masa ke masa, dari zaman dahulu. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk melestarikan kebudayaan di daerah tersebut gitu. Yang kedua ada tari kreasi baru. Tari kreasi baru itu biasanya tarian-tarian yang dikembangkan oleh seorang koreografer atau penata tari. Jadi kalau kita lihat dari gerakannya ya, tari kreasi baru tuh lebih bebas, beda sama tari tradisional. Tari tradisional itu mau dari zaman dulu ataupun sekarang ya bentuk tariannya gitu, kostum yang digunakan pun begitu, warna make up yang digunakan pun begitu, tidak boleh berubah kalau di tari tradisional. Selanjutnya di tari kontemporer, itu tarian yang menggunakan gerakan yang bersifat simbolik unik dan biasanya ada pesan-pesan tertentu di setiap gerakannya. Oke, materi ketiga kita hari ini adalah fungsi seni tari. Jadi fungsi seni tari itu sebenarnya banyak ya, beda buku, beda sumber pasti akan beda penjelasannya. Tetapi saya rangkum di sini ada 5 fungsi utama, bisa sebagai pertunjukan, sebagai upacara, sebagai hiburan, sebagai pergaulan, dan sebagai kesenian. Misalnya dia sebagai pertunjukan itu biasanya disiapkan dalam suatu pentas gitu. Beda sama tari upacara. Kalau tari upacara biasanya dia lebih bersifat keagamaan, seperti upacara saat ada seseorang yang meninggal, seperti itu. Biasanya kan ada tari pengiringnya. Yang ketiga ada tari hiburan. Tari hiburan itu diadakan hanya untuk menghibur para penontonnya aja. Dia berbeda dengan tari pertunjukan. Kalau pertunjukan tuh emang ada pentas yang disiapkan, ada kepanitiaannya, terus ada penonton yang memang diharapkan datang. Kalau hiburan lebih lebih tidak, mungkin kalau kita bicara keresmian gitu ya, mungkin lebih nggak resmi kali ya kalau hiburan. Yang keempat ada tari pergaulan, tari yang dimainkan untuk berinteraksi ke sesama saja. Yang kelima ada tari kesenian yang digunakan untuk pelestarian budaya. Oke, sekian materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan dikerjakan. Tugas 2-nya petunjuk pengerjaannya ada di kolom deskripsi. Kalau memang kurang jelas, nanti bisa ditanya dengan Japri ya, Japri WA. Oke, ini nomor WA saya ada di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.